Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herinda Noviasari dari Prodi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Duta Bangsa Surakarta. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi terkait dengan anatomi fisiologi dan patofisiologi sistem genitourinary. Yang akan saya bahas di sini yaitu organ reproduksi pada wanita. Organ reproduksi pada wanita itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, organ reproduksi bagian luar. Yang kedua, organ reproduksi bagian dalam. Untuk organ reproduksi luar pada wanita yaitu vagina. Yang kedua, vulva. Vulva itu terdiri dari labium mayor dan labium minor. Organ dalam reproduksi wanita yaitu ovarium, fimbirae, tuba fallopi, oviduk, uterus, serviks, vagina, dan klitoris. Selanjutnya ovarium. Ovarium itu sepasang berukuran kecil, panjang 3 cm, terletak di daerah panggul rongga perut. Yang kedua, tuba fallopi. Tuba fallopi itu berbentuk saluran, diawali dengan struktur berbentuk corong berjari. Yang kedua, bagian dalam atau lumben dilapisi sel-sel epitel bersila berbentuk mendorong ovum yang bergerak di dalam tuba fallopi ketika terjadi ejakulasi. Yang ketiga yaitu uterus atau rahim, berbentuk buah pir, dindingnya tebal dan berotot, panjang 7 cm dan 4 cm. Uterus berhubungan dengan dua saluran tuba fallopi jika di dalam tuba fallopi terdapat pembuahan dan terbentuk zigot. Yang selanjutnya, serviks atau leher rahim terletak di bawah dari uterus yang berhubungan dengan vagina. Yang selanjutnya yaitu vagina. Vagina yaitu saluran yang berhubungkan uterus dengan lubang vagina di sebelah luar, merupakan alat kompulasi perempuan, dikenal pula sebagai saluran kelahiran pada bayi. Yang selanjutnya yaitu vulva. Vulva ujung vagina yang menghadap keluar. Vulva itu terdiri atas labium minora dan klitoris. Yang selanjutnya yaitu klitoris atau klentit, yaitu tonjolan kecil pada labia minora yang mengandung ujung saraf-saraf dan perasa dan pembuluh darah. Yang selanjutnya saya akan membahas proses oogenesis. Yang pertama, beberapa oogenia atau diploid 2N. Selanjutnya, salah satu oogenia tumbuh dan diferensiasi mengalami pembuahan berbentuk menjadi oosit primer. Selanjutnya yaitu oosit primer mengalami pembelahan meiosis satu menjadi satu oosit sekunder dan satu badan polar terdiri haploid. Oosit sekunder ini selanjutnya dikeluarkan dari folikel pada ovarium pada saat ovulasi. Jika tidak ada spermatozoa yang masuk, maka oosit sekunder tidak dapat berkembang lebih lanjut dan terjadilah menstruasi. Yang selanjutnya yaitu jika terdapat spermatozoa yang masuk sehingga terjadi fertilisasi, maka terjadilah pembelahan meiosis kedua. Pada tahap ini, oosit sekunder mengalami pembelahan menjadi satu ootit atau haploid dan satu badan polar menjadi badan polar. Yang keenam, selanjutnya ootit berkembang menjadi ovum. Hormon-hormon yang mempengaruhi oogenesis yang pertama yaitu hormon FSH atau follicle stimulating hormone yang berfungsi untuk merangsang pertumbuhan sel-sel folikel. Yang selanjutnya hormon LH atau luteinizing hormone berfungsi merangsang terjadinya ovulasi yaitu proses pengeluaran sel ovum. Yang ketiga yaitu hormon estrogen yang berfungsi menimbulkan sifat kelamin sekunder dan pematangan sel telur. Yang keempat yaitu hormon progesteron yang berfungsi untuk menebalkan dinding dan endometrium. Yang selanjutnya yaitu tahap menstruasi atau haid, yaitu pendarahan atau bleeding secara periodik, siklik dan uterus yang disertai dengan pelepasan endometrium pada saat ovum tidak dibuahi. Mekanisme siklus menstruasi dipengaruhi oleh pelepasan hormon-hormon yang berkaitan dengan adanya kerjasama hipotalamus atau pusat kontrol autonom di otak dan ovarium. Siklus haid yang normal itu kisaran
antara 28 hari. Masa siklus 20-35 hari masih dianggap normal. Menstruasi bervariasi bagi setiap wanita dan hampir 90% wanita memiliki siklus haid 25-35 hari. Dan sekitar 10-15% yang mengalami siklus haid 28 hari. Namun beberapa wanita memiliki siklus haid yang tidak teratur dan hal ini bisa terjadi indikasi adanya masalah kesuburan. Normalnya menstruasi itu berlangsung selama 3-7 hari. Setelah pubertas, ovarium memiliki korteks yang tebal yang mengelilingi suatu medula yang mengandung banyak pembuluh darah. Pada saat bayi perempuan lahir, korteks mengandung sejumlah folikel premium ovarium. Setelah pubertas, setiap bulan beberapa folikel berkembang membentuk folikel vesikular ovarium yang biasa menjadi matur kemudian mengeluarkan ovum. Ovum melewati tuba falopis sepanjang ujung vimbire dan dapat difertilisasi dengan sperma oleh pria. Hormon-hormon yang mempengaruhi terjadinya menstruasi yaitu hormon GnRH yaitu gonadotropin releasing hormone yang dikeluarkan dari hipotalamus yang kemudian memicu hipofisis anterior untuk mengeluarkan hormon FSH. Yang kedua yaitu hormon FSH atau follicle stimulating hormone untuk memicu pematangan folikel dan ovarium sehingga terjadi sintesis estrogen dalam jumlah yang besar mengakibatkan proliferasi sel endometrium penebalan. Yang ketiga yaitu hormon LH atau luteinizing hormone mengakibatkan ovulasi dan memicu korpus luteum untuk mensintesis progesteron. Yang selanjutnya yaitu hormon estrogen dan progesteron yaitu untuk memberi tanda pada hipofisis untuk mengeluarkan hormon LH. Hormon progesteron itu sendiri itu berfungsi sebagai penebalan endometrium. Yang selanjutnya yaitu menstruation fase. Yang pertama yaitu fase folikel, merupakan fase pertumbuhan folikel yang sudah masak. Yang kedua yaitu fase uterus, yang merupakan fase setiap ovulasi yang dihasilkan suatu oosit. Yang selanjutnya yaitu fase luteal, merupakan fase uterus pada setiap tahap menerima dan memberi makanan sel telur yang dibuat oleh zigot. Yang selanjutnya yaitu fase menstruasi, merupakan fase korpus luteum yang berdegradasi dan lapisan uterus bersama dengan dinding dalam rahim luruh atau mengupas pada hari ke-28 sehingga terjadinya pendarahan. Selanjutnya menstruation cycle. Yang pertama menstruation cycle, bila tidak terjadi fertilisasi atau ovum tidak dibuahi oleh sperma, korpus luteum akan mengerekut menjadi korpus albicans sehingga produksi hormon estrogen dan progesteron berganti. Selanjutnya turunnya kadar estrogen dan progesteron menyebabkan peluruhan endometrium dan ovarium menyebabkan peluruhan endometrium dan ovum ditandai dengan pendarahan dari uterus selama plus minus 5 hari dengan volume darah sekitar 50 ml. Yang kedua pre-ovulation fase. Pada fase akhir memiliki hipotalamus mengeluarkan hormon gonadotropin yang merangsang hipofisis mengeluarkan FSH. Yang selanjutnya ovulation fase, yaitu pada umumnya pada hari ke-14 perubahan produksi hormon. Yang selanjutnya yaitu fase ovulation fase. Folikel degrade dengan tinggal oosit sekunder akan merangkul dan berubah menjadi korpus luteum. Yang selanjutnya yaitu kalender metode atau penantang berkala adalah cara metode kontrasepsi sederhana yang dilakukan oleh pasangan suami istri dan tidak melakukan segama atau hubungan seksual pada masa subur atau ovulasi. Manfaatnya metode kalender atau penantang skala yaitu dapat bermanfaat sebagai kontrasepsi atau pencegah kehamilan dan kontrasepsi awal.
Yang selanjutnya manfaat kontrasepsi yaitu sebagai alat pengendalian kelahiran atau mencegah kehamilan. Selanjutnya yaitu manfaat konsepsi yaitu dapat digunakan oleh para pasangan untuk mengharapkan bayi yang melakukan dengan melakukan hubungan seksual saat masa subur atau ovulasi untuk meningkatkan kesempatan hamil. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.